Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Alfa Beriansa, SIP MIP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi literatur kami yang berjudul Kepemimpinan Transformasional Digital di Era Smart City pada Pemerintahan Lokal. Studi ini eh, kami telah mengkaji secara komprehensif bagaimana kepemimpinan transformasional digital dapat berperan penting dalam modernisasi tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengembangan konsep smart city. Nah, tugas video ini saya buat untuk memenuhi eh, tugas ujian akhir semester pada mata kuliah kepemimpinan pemerintahan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Untuk memberikan gambaran singkat, transformasi digital telah menjadi elemen krusial dalam modernisasi tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam pengembangan smart city. Kepemimpinan transformasional digital muncul sebagai gaya kepemimpinan strategis untuk mendorong inovasi, adaptasi teknologi, dan peningkatan kualitas layanan publik. Berdasarkan kajian literatur, kami menemukan bahwa keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan pemimpin dalam mengintegrasikan visi, strategi, dengan teknologi digital, serta membangun budaya organisasi yang adaptif. Namun, kami juga mengidentifikasi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, resistensi budaya birokrasi, dan disparitas infrastruktur. Studi ini memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan praktisi pemerintah untuk mengembangkan kompetensi kepemimpinan digital yang holistik demi mempercepat implementasi smart city yang efektif dan berkelanjutan. Kita hidup di mana perkembangan teknologi digital telah mengubah fundamental tata kelola pemerintahan, khususnya di Indonesia. Transformasi digital menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Pemerintah daerah sebagai garda terdepan pelaksanaan kebijakan dituntut untuk mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam mewujudkan konsep smart city. Konsep ini tidak hanya fokus pada infrastruktur digital, tetapi juga pada aspek kelembagaan dan kepemerintahan. Era Smart City menuntut reformasi birokrasi berbasis digital dengan kepemimpinan transformasional. Digital menjadi faktor kunci dalam mendorong inovasi dan perubahan organisasi. Lantas, apa itu kepemimpinan transformasional digital? Ini adalah gaya kepemimpinan yang mengintegrasikan kemampuan teknologi dengan visi strategi serta kemampuan untuk menginspirasi perubahan. Nah, pemimpin digital tidak hanya bertindak sebagai pengelola teknologi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu membangun budaya organisasi yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Gaya kepemimpinan ini menekankan pemberdayaan sumber daya manusia melalui teknologi digital, maksud saya komunikasi efektif dan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Dalam konteks pemerintah daerah, kepemimpinan transformasional digital berpotensi meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kualitas layanan publik yang pada akhirnya akan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Namun, implementasi kepemimpinan transformasional digital ini tidaklah tanpa tantangan, terutama di negara berkembang. Hambatan utamanya meliputi keterbatasan kapasitas sumber daya, manusia yang menguasai teknologi, resistensi budaya birokrasi yang konservatif, hingga disparatis infrastruktur digital antar wilayah yang menyebabkan ketimpangan akses layanan. Selain itu, proses adaptasi teknologi memerlukan pendekatan manajerial yang holistik agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan birokrasi yang stagnan. Oleh karena itu, pemimpin daerah dituntut untuk memiliki kompetensi ganda, yaitu penguasaan teknologi dan keterampilan kepemimpinan transformasional yang mampu menggerakkan perubahan organisasi secara menyeluruh. Melihat kompleksitas ini, studi literatur komprehensif mengenai kepemimpinan transformasional digital dalam pemerintahan daerah menjadi sangat diperlukan.
Tujuan studi ini adalah untuk mengidentifikasi konsep, praktik terbaik, serta hambatan dalam penerapan kepemimpinan transformasional digital. Harapannya, studi ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam mempercepat proses digitalisasi pemerintahan daerah, serta efektif dan berkelanjutan. Em, Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam berdasarkan data numerik, memahami konteks, pengalaman, dan persepsi secara holistik. Teknik pengumpulan data utama yang kami gunakan adalah studi literatur. Studi literatur merupakan metode pengumpulan data yang efektif yang kami lakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku referensi, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian. Tujuannya adalah untuk memperoleh dasar teori yang kuat guna mendukung analisis terhadap permasalahan yang diteliti. Dengan meninjau beragam literatur, kami dapat mengidentifikasi kelemahan atau keterbatasan dari penelitian sebelumnya, serta mengembangkan argumen yang lebih meyakinkan. Selain itu, studi literatur juga memungkinkan kami mengintegrasikan beragam sudut pandang dan temuan dari berbagai sumber untuk memperkaya pemahaman isu yang dikaji. Dalam proses analisis data, kami melakukan proses pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan implementasi gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja tim dengan sumber data dari berbagai literatur yang relevan. Sebagai contoh, Anda bisa lihat beberapa ringkasan penelitian yang kami analisis, seperti analisis peran kepemimpinan digital oleh Budi Susarianto yang menggunakan literatur review dan menemukan bahwa kepemimpinan digital menjadi faktor krisis. Ada pula penelitian Rita Norman yang mengkaji pengembangan kepemimpinan adaptif dan fleksibel, serta penelitian lain yang menyoroti berbagai aspek kepemimpinan digital dalam transformasi birokrasi dan peningkatan kinerja. Memasuki bagian pembahasan. Perkembangan Perkembangan teknologi digital begitu pesat telah mengubah cara organisasi menjalankan fungsinya, baik di sektor publik maupun swasta. Di tengah arus transformasi digital ini, peran kepemimpinan menjadi strategis, khususnya dalam mengarahkan perubahan, membangun budaya inovatif, serta menjawab tantangan kompleks yang muncul akibat digitalisasi. Pembahasan kami berfokus pada dinamika kepemimpinan digital dan transformasional, serta implikasinya terhadap kinerja organisasi, efektivitas kebijakan, dan ketahanan institusional di era digital. Salah satu hambatan utama yang kami temukan adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pejabat birokrasi. Kondisi ini berimbas pada minimnya kemampuan adaptasi mereka terhadap perubahan teknologi yang cepat, sehingga berdampak negatif terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan berbasis data. Susilawati dan kawan-kawan bahkan secara spesifik menyoroti bahwa banyak ASN belum siap, baik dari segi kompetensi, teknis, maupun kesiapan mental untuk bertransformasi digital. Selain itu, budaya birokrasi yang cenderung kaku dan resistif terhadap inovasi turut menjadi tantangan besar. Struktur hierarkis yang formal dan dominasi gaya kepemimpinan transaksional kerap menghambat kreativitas dan kolaborasi yang merupakan inti dari kepemimpinan transformasional. Tulungan dan kawan-kawan menegaskan bahwa transformasi digital sangat bergantung pada kemampuan pemimpin untuk bersikap adaptif dan merubah pola pikir
pikir organisasi secara menyeluruh. Di sisi lain, tantangan teknis berupa kesediaan infrastruktur dan akses teknologi yang tidak merata masih menjadi kendala signifikan, terutama bagi pemerintah daerah di wilayah tertinggal. Banyak daerah yang belum memiliki dukungan anggaran maupun kapasitas teknik yang memadai untuk membangun sistem digital yang tangguh. Penelitian BET dan kawan-kawan menyoroti pentingnya peran institusi seperti INA Digital sebagai arsitek integrasi sistem e-government untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai tantangan ini dibutuhkan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Transformasi di kepemimpinan harus selaras dengan reformasi birokrasi yang mendalam, peningkatan kompetensi ASN secara sistematis, serta penguatan dukungan teknologi dan regulasi. Pemerintah pusat juga memiliki peran strategi untuk fasilitator dengan menyediakan kerangka kebijakan, program pelatihan, serta mendukung kolaborasi antar daerah. Berdasarkan kajian literatur kami, model kepemimpinan transformasional digital yang ideal di era Smart City merupakan perpaduan antara kompetensi teknik, kecerdasan emosional, kemampuan adaptasi, dan orientasi kuat terhadap pelayanan publik. Kepemimpinan dalam konteks ini tidak dapat semata-mata berfokus pada penguasaan teknologi digital, melainkan harus mampu membangun sinergi erat antara berbagai pemangku kepentingan baik dari internal maupun eksternal serta menjamin prinsip inklusivitas digital. Model ini menuntut pemimpin yang memanfaatkan data sebagai instrumen strategis untuk pengambilan keputusan berbasis bukti serta mengintegrasikan nilai-nilai inovasi secara berkelanjutan. Mengembangkan kerangka kerja 6 dimensi kepemimpinan digital yang telah terbukti berhasil diterapkan di Kabupaten Sumedang. Dimensi-dimensi tersebut meliputi literasi digital, visi transformasi digital, fokus pada pelanggan, kelincahan organisasi, eksperimen risiko, dan kolaborasi. Kerangka ini selaras dengan prinsip smart governance yang menekankan pada partisipasi masyarakat, efisiensi pelayanan publik, dan akuntabilitas yang tinggi. Contoh implementasinya adalah sistem e-office dan aplikasi WA Kepo yang membuktikan bagaimana kepemimpinan digital mampu menciptakan birokrasi yang lebih lincah dan responsif. Lebih lanjut, Utami dan Sartika menekankan bahwa kepemimpinan dalam transformasi digital harus bersifat kolaboratif dan melibatkan multi aktor seperti warga, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Nah, pendekatan ini sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas pembangunan smart city yang multidimensional. Jadi, kepemimpinan digital tidak hanya berperan sebagai motor penggerak internal, tetapi juga sebagai fasilitator ekosistem inovasi yang terbuka dan dinamis. Secara keseluruhan, 4 fondasi utama yang harus dimiliki setiap pemimpin lokal di era Smart City adalah visi bersama yang kuat, keberanian untuk berinovasi, kapasitas digital yang memadai, dan keberpihakan terhadap pelayanan publik. Keempat pilar ini akan memastikan keberhasilan pembangunan Smart City yang inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, implementasi kepemimpinan transformasional digital dalam pemerintah lokal menghadapi berbagai tantangan multidimensional, rendahnya literasi digital di kalangan pejabat birokrasi menjadi hambatan fundamental, di samping budaya birokrasi yang hierarkis dan transaksional yang menghambat inovasi, kondisi ini mempertegas pentingnya transformasi pola pikir dan budaya organisasi. Selain itu, disparitas infrastruktur dan akses teknologi antar wilayah juga menjadi kendala signifikan.
Menurut para sentral pemerintah pusat dan lembaga terkait dalam menyediakan dukungan teknis, anggaran, serta kerangka regulasi, tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, kepemimpinan lokal akan sulit menjalankan agenda transformasi digital secara menyeluruh. Kemudian mengenai model ideal kepemimpinan transformasional digital, kajian literatur menegaskan bahwa kepemimpinan di era Smart City harus mengintegrasikan kompetensi teknologi dengan kecerdasan emosional, kemampuan adaptasi dinamis, serta orientasi yang kuat terhadap pelayanan publik. Model ini mengedepankan sinergi antar pemangku kepentingan sebagai prasyarat penting untuk memastikan inklusivitas dan keberlanjutan pembangunan digital. Kerangka 6 dimensi kepemimpinan digital yang dikembangkan oleh Sartika meliputi literasi digital, visi transformasi digital, fokus pelanggan kelincahan organisasi, eksperimen risiko, dan kolaborasi, memberikan fondasi yang kokoh dalam membangun smart governance yang responsif dan akuntabel. Selanjutnya, perspektif kolaborasi multi-aktor yang digarisbawahi oleh Utami dan Sartika menegaskan bahwa digital leadership tidak hanya harus kuat secara internal, melainkan juga terbuka dan partisipatif, melibatkan warga, sektor swasta, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan demikian, kepemimpinan transformasional digital bukan hanya transformasi individu pemimpin, melainkan juga pembentukan sistem kepemimpinan koleksi yang mengedepankan visi bersama, inovasi berani, kapasitas digital yang solid, serta komitmen pada pelayanan publik. Secara keseluruhan, kesuksesan transformasi digital di pemerintahan lokal sangat bergantung pada sinergi antara penguatan kompetensi SDM, perubahan budaya organisasi, penyediaan infrastruktur teknologi, serta membangun model kepemimpinan yang holistik dan adaptif. Melalui pendekatan terpadu ini, pemerintah daerah dapat mewujudkan smart city yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya, Tiara Sabrina, dengan NIM B1B1220054. Terima kasih atas perhatian Bapak sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.